Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit ilmu saya seputar pupuk organik cair yang telah saya buat. Pada video sebelumnya, sudah saya jelaskan mengenai pengertian pupuk organik cair, manfaat, dan cara pembuatan. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang kandungan dan manfaat beberapa bahan yang saya cantumkan sebagai resep POC. Agar lebih mudah memahaminya, terlebih dahulu saya akan membahas manfaat dari unsur hara makro sendiri yang dibutuhkan tanaman, yaitu unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Baik, langsung saja. Unsur yang pertama adalah unsur nitrogen. Unsur N berfungsi untuk menyusun asam amino atau protein, asam nukleat, nukleotida, dan klorofil pada tanaman. Tanda-tanda jika tanaman kekurangan nitrogen, yaitu daun berubah warna menjadi kuning, menjadi kering, dan berwarna merah kecoklatan, serta mempengaruhi pembuahan pada tanaman sehingga bunga dan buah akan berukuran kerdil. Kemudian unsur yang kedua yaitu fosfor. Unsur fosfor berfungsi pembelahan sel, merangsang pertumbuhan awal akar, pemasakan buah, transfer energi, proses fotosintesis, respirasi, dan penyimpanan energi. Akibat tanaman jika kekurangan unsur fosfor terlihat hangus, pertumbuhan daun kecil, kerdil, dan akhirnya rontok. Kemudian unsur yang ketiga yaitu kalium. Unsur kalium merupakan unsur yang membantu dalam pembentukan protein, karbohidrat, serta membantu pengerasan bagian kayu, meningkatkan kualitas biji dan buah, serta dapat meningkatkan tingkat ketahanan tanaman dari serangan penyakit dan hama. Tanda-tanda jika tanaman kekurangan unsur kalium yaitu terletak pada daun tua akan mengkerucut dan keriting, pada daun akan timbul bercak merah kecoklatan, lalu daun akan mengering dan mati. Buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutunya jelek, hasilnya sedikit dan tidak tahan simpan. Selanjutnya, kandungan dan manfaat bahan-bahan penyusun POC. Yang pertama adalah feses kambing. Feses kambing memiliki kandungan nitrogen sebanyak 1,41%, fosfor 0,54%, dan kalium 0,75%. Kemudian yang kedua, urin kambing. Urin kambing memiliki kandungan nitrogen sebanyak 1,50%, fosfor 0,13%, dan kalium 0,75%. Kemudian yang ketiga yaitu rebung bambu. Rebung bambu memiliki kandungan hormon gliberelin yang berfungsi sebagai pengontrol pertumbuhan pada seluruh bagian tanaman, termasuk juga merangsang proses perkecambahan. Selain itu, rebung juga memiliki kandungan C organik dan kalium yang tinggi. Dalam 100 gram rebung mengandung 553 kalium. Kemudian bahan keempat adalah ragi tape. Ragi tape berfungsi untuk bioaktivator dalam fermentasi POC. Bakteri yang terkandung yaitu bakteri Saccharomyces cerevisiae. Selain itu, mengandung N sebanyak 7,5 sampai 8,5% dan untuk mengurangi aroma bau yang menyengat. Kemudian yang kelima adalah tanaman krokot. Tanaman krokot mengandung karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, mineral, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan seng. Kandungan tersebut menjadi nutrisi dan media hidup bagi mikroorganisme. Mol krokot mengandung N sebanyak 0,16%, P 0,06%, dan K 0,57%. Selanjutnya yang keenam adalah MSG. MSG terdiri dari 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air. Kandungan kimia berperan menyuburkan tanaman. MSG mengandung asam amino yang berfungsi membantu pertumbuhan tanaman waktu muda atau tunas, dan merangsang daun agar lebih banyak dan memberikan ketahanan terhadap hama penyakit. Yang ketujuh, daun kipait. Kipait atau paitan memiliki kandungan N 2,52%, P 0,29%, dan K 1,97%. Kemudian yang ke-8, EM4.
Effective Microorganism 4 atau EM4 merupakan inokulan campuran mikroorganisme yaitu Lactobacillus, ragi, bakteri fotosintetik, Actinomycetes, dan jamur pengurai selulosa yang mampu mempercepat kematangan pupuk organik dalam proses composting atau dekomposisi bahan organik. Kemudian yang ke-9 adalah molasses. Molasses atau tetes tebu berperan dalam pertumbuhan mikroba karena mengandung sumber karbon dan nitrogen bagi ragi dalam proses fermentasi. Prinsip fermentasi yaitu pemecahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana yang melibatkan organisme. Mikroorganisme inilah yang digunakan untuk menjaga keseimbangan karbon atau C dan nitrogen atau N yang menjadi faktor penentu dalam proses fermentasi. Yang ke-10, air cucian beras. Air cucian beras mengandung zat pengatur tumbuh ZPT pada tanaman yang berperan merangsang pembentukan akar dan batang serta pembentukan cabang akar dan batang dengan menghambat dominasi apikal dan pembentukan daun muda. Kemudian bahan terakhir yaitu ke-11, air kelapa. Menurut Winarto dan kawan-kawan tahun 2015, air kelapa mengandung komposisi kimia yang unik yang terdiri dari mineral, vitamin, gula, asam amino, dan fitohormon yang memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Air kelapa juga mengandung ZPT yang digunakan dalam kultur jaringan dapat meningkatkan inisiasi kalus dan perkembangan akar. Air kelapa muda mengandung kadar kalium sebanyak 14,11 mg per 100 ml, kalsium sebanyak 24,67 mg per 100 ml, dan nitrogen sebanyak 43 mg per 100 ml air. Nah, itu dia pembahasan mengenai kandungan dan manfaat bahan-bahan alami yang digunakan dalam pembuatan POC. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk membuatnya? Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sedikit bisa menambah pengetahuan kita untuk mengetahui potensi dari setiap bahan-bahan alami yang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.